Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Rianti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Majalengka angkatan ketiga tahun 2024. Di sini saya akan mempraktikkan cara pembuatan alat peraga sederhana yang dapat digunakan pada pembelajaran biologi, tepatnya pada materi virus di kelas 10. Di sini saya nanti akan menjelaskan langkah-langkah cara pembuatan virus. Nanti hasil jadinya seperti ini, di mana untuk bagian virusnya sendiri nanti kita akan membuat kapsid, kemudian ada DNA-nya juga, terus ada lehernya, ada selubung ekor, kemudian ada ekor, ada papan dasar, dan jarum penusuk yang nantinya akan digunakan sebagai alat peraga pembelajaran virus yang akan memperkenalkan kepada siswa-siswanya bagaimana bentuk virus pada kenyataannya. Selamat menyaksikan. Baik, sekarang kita mulai untuk membuat alat peraga sederhana virusnya. Di sini saya akan memperkenalkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat alat peraga virusnya. Yang pertama, bahan yang digunakannya itu adalah di sini saya menggunakan sumpit makanan yang sudah dibentuk menjadi dua bagian dan dibentuk menjadi seperti ini. Ini sumpitnya kita potong, kemudian setelah dipotong kita ikat menggunakan benang. Nah, benang ini diikat kemudian menjadi bentuk yang seperti ini. Jadi ikatannya tidak terlalu keras. Ini dari sumpit bambu ya. Ini digunakan untuk atau sebagai ekornya, ekor dari virusnya. Kemudian bahan yang keduanya ini ada tusuk sate. Tusuk satenya diikat menggunakan karet gelang seperti ini. Tusuk sate kurang lebih sebanyak 30. Nah, kemudian diikat dan dipotong seperti ini. Ini kurang lebih sekitar 15 cm. Mau 15 cm atau 20 cm tinggal disesuaikan saja. Kemudian diikat menggunakan karet gelang seperti ini. Bagian bawahnya itu bisa ditambahkan dengan kardus atau kertas dus seperti ini. Nah, ini untuk bahan yang kedua. Bahan yang ketiganya adalah korek kuping. Korek kuping ini nanti akan disusun menggunakan lem sehingga membentuk kapsid. Terus kemudian ada tali seperti ini. Talinya bebas mau warna apa aja. Nah, tali ini tali atau tambang juga boleh. Tali ini nantinya akan mengikat si bagian selubung ekor. Kemudian selanjutnya ada tali lagi, tali yang berbeda warna. Ini digunakan untuk nanti sebagai DNA-nya. Si talinya dibentuk seperti ini, kemudian diuraikan seperti ini. Ini nanti akan menjadi DNA-nya. Terus ada dus atau kardus yang dibuat menjadi lingkaran dan ditambahkan lubang seperti ini. Ini nanti akan jadi papan dasar pada virusnya. Terus ada ini kardus lagi dengan dibuat menjadi lingkaran tapi yang lebih kecil dari papan dasar yang tadi. Ini digunakan sebagai leher. Terus ada tutup botol air mineral. Ini juga digunakan sebagai lehernya nantinya. Terus ada dus yang dibentuk menjadi segitiga seperti ini. Ini nanti akan dipasang sebagai alat penusuk atau jarum penusuk pada virus. Nah, kemudian ada tutup air mineral, tutup botol air mineral, tapi botol air mineralnya itu hanya bagian atasnya saja yang digunting atau dipotong sehingga bentuknya jadi seperti ini. Terus yang terakhir ada lem. Di sini lem, kalian boleh menggunakan lem pox atau boleh juga menggunakan lem lilin. Baiknya sih menggunakan lem lilin, tapi bolehlah ada lem pox juga boleh. Nah, selanjutnya kita kalau misalkan semua alat-alatnya sudah tersedia, tinggal kita rakit menjadi alat peraga virus begitu. Oke, selanjutnya kita mulai untuk merakitnya ya.
Baik, sekarang kita mulai saja untuk langkah pembuatan yang pertama. Kita buat dulu untuk bagian kapsidnya atau bagian kepala virusnya. Untuk pembuatan kapsid, kita membutuhkan korek kuping dan lem. Korek kuping ini kita akan susun membentuk kapsid menggunakan lem dengan cara yang pertama, kita satukan dulu korek kupingnya membentuk segitiga seperti ini. Boleh untuk korek kuping, boleh satu persatu, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Boleh juga korek kupingnya didobel biar kapsidnya menjadi lebih kuat, seperti ini. Nah, ini kemudian dilem seperti ini. Menjadi dua. Kalau ingin lebih kuat bisa korek kupingnya atau cotton budnya dua-dua seperti ini. Nah, kemudian dibentuk menjadi seperti ini, disatukan membentuk segitiga. Nah, seperti ini. Kemudian seperti ini. Nah, seperti ini. Kita lem bagiannya. Nah, seperti ini. Nah, setelah membentuk segitiga seperti ini, kita buat menjadi beberapa bentuk segitiga yang nantinya akan disatu-satukan sehingga membentuk kapsid. Kita buat beberapa segitiga dari korek kuping atau cotton bud. Ini menggunakan lem, kita satu-satukan. Ini. Nah, kita tunggu sampai menyatu, sampai merekat lemnya, sampai kering. Kalau sudah, nanti dibantu tinggal disatu-satukan saja membentuk kepala kapsidnya. Kalau sudah kering, tinggal disatu-satukan saja gitu. Sehingga terbentuklah kepala kapsid gitu. Itu langkah pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang kedua. Langkah kedua ini kita akan membuat selubung ekor. Untuk membuat selubung ekor, kita membutuhkan yang pertama ada tali atau tambang. Untuk tali atau tambang ini untuk ukuran dan panjang bisa disesuaikan dengan selubung ekor yang akan dibuatnya. Warnanya pun boleh bebas warna apa saja. Kemudian yang keduanya adalah tusuk sate yang sudah dipotong. Untuk ukuran panjangnya disesuaikan. Kemudian tusuk satenya disatukan seperti ini dan diikat boleh menggunakan karet gelang ataupun boleh menggunakan tali yang lain. Kemudian bagian bawahnya itu sudah ditempel kardus sesuai dengan diameternya, itu sesuai dengan lingkaran si selubung ekornya. Langkahnya untuk membuat selubung, kita ikatkan bagian ujungnya. Nah, seperti ini. Kita ikat, kemudian kita teruskan seperti ini. Kita lilitkan, kita ikat, kita lilit-lilit ke tusuk satenya. Ke tusuk sate, kita lilit-lilit. Boleh dirapikan sampai habis. Seperti ini. Sampai ke atas.
Untuk biar ininya tidak cepat copot, kalian boleh menambahkan lem untuk merekatkan si bagian talinya. Nah, ini sampai selesai. Ini untuk bagian selubung ekor. Jadilah seperti ini selubung ekornya. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu kita akan membuat bagian ekor virus. Bagian ekor virus kita akan menggunakan sumpit yang terbuat dari kayu atau dari bambu. Nah, sumpitnya bentuknya seperti ini. Tapi kita akan potong menjadi dua bagian. Untuk bagian yang pertama itu dia lebih panjang. Ukurannya itu sekitar 10 cm, sedangkan untuk bagian yang keduanya itu sekitar 5 cm. Sumpit ini kemudian kita akan ikat menggunakan benang. Benangnya terserah, benang warna apa saja. Kemudian kita ikat seperti ini benangnya. Jangan terlalu keras agar si ekornya itu mudah untuk digerakkan seperti ini. Nah, inilah hasilnya. Ini untuk ekornya. Langkah selanjutnya, langkah yang keempat, yaitu kita akan membuat jarum atau kita akan membuat bagian jarum penusuk pada virus. Untuk bahan-bahannya, yang pertama kita membutuhkan di sini saya membuat jarum penusuknya itu dari kertas dus. Kertas dusnya di sini saya warnain. Boleh diwarnain, boleh tidak. Untuk kertas dusnya itu membentuk segitiga seperti ini. Kurang lebih kita akan membuatnya sebanyak 4 maksudnya ya. Kita akan membuat 4 bentuk segitiga yang terbuat dari dus. Kemudian ada bagian atas dari botol air mineral plastik yang kita potong bagian atasnya saja, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ada lem untuk mengelem si bagian kertas dusnya. Sekarang kita lem bagian kertas dusnya membentuk seperti ini. Nah, membentuk ke bawah, si bagian segitiga yang runcingnya itu dia ke bawah. Kita lem. Kita lem begini. Terus kita lem sini. Dan lakukan berulang. Kita lem seperti ini. Nah, seperti ini sampai tertutupi bagian tutup botolnya. Tunggu sampai lemnya mengering dan kertas kardusnya menempel sempurna ke tutup botol. Langkah yang kelima yaitu kita akan membuat bagian leher dari virus. Bagian leher dari virus kita membutuhkan yang pertama ada lem, kemudian yang kedua ada tutup botol air mineral, kemudian selanjutnya ada dus atau kertas kardus yang sudah dibuat membentuk lingkaran seperti ini dengan diameter kurang lebih sekitar 5 cm sampai 7 cm. Nah, selanjutnya untuk membuat lehernya kita tempel tutup botol menggunakan lem di atas kertas dus seperti ini. Tinggal di lem saja seperti ini untuk membuat lehernya. Kemudian ditempel. Ini lehernya. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita akan memasang bagian DNA. Di sini bagian DNA-nya saya membuatnya dari tali atau tambang seperti ini. Ini sudah dibentuk. Nah, tambangnya kemudian kita rapatkan atau kita lem menggunakan lem membentuk seperti ini. Nah, tadi saya sudah membuat bagian kapsidnya sehingga membentuk seperti ini. Nah, ini kapsid yang sudah dibentuk dari
korek kuping atau cotton bud. Kemudian kita lem bagian DNA-nya di dalam si kapsidnya. Nah, kita lem di bagian sini sehingga kapsidnya, DNA-nya dia ada di dalam kapsid seperti ini. Bentuknya seperti ini tinggal dilem saja. Langkah selanjutnya, kita akan menyatukan antara bagian papan dasar dengan bagian jarum penusuk. Nah, bentuknya ketika sudah disatukan, ini bentuknya akan seperti ini. Ini papan dasar, ini bagian papan dasar yang sudah dilubangin, kemudian ini bagian jarum penusuknya. Jarum penusuk ini sudah dilem, disatukan dengan bagian tutup botol yang bagian atasnya atau bagian botol bagian atasnya, sehingga membentuk seperti ini. Setelah membentuk seperti ini, kemudian ini si papan dasarnya kita lubangin bagian pinggirnya untuk memasukkan si bagian ekornya seperti ini. Kemudian kita masukkan bagian ekornya seperti ini. Nah, kita rangkai bagian ekornya satu persatu sehingga semuanya terpenuhi. Bentuknya seperti ini. Kemudian kita lem bagian selubung ekor di sini. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian kita lem. Bentuknya akan seperti ini. Nanti kita tinggal pasangkan di lubang-lubang untuk ekornya. Nah, ini untuk selubung ekornya. Jadi bentuknya akan seperti ini. Jika sudah terbentuk, di sini untuk bagian lehernya kita pasang di bagian atas selubung ekor. Ini bentuknya seperti ini. Kalian tinggal lem saja bagian selubung ekornya biar tidak terbuka kembali ikatannya. Tinggal dilem seperti ini. Nah, ini untuk bagian lehernya. Ini bagian selubung, bagian ekor, bagian jarum penusuk, dan bagian leher. Kalau sudah tersusun seperti ini, kita tinggal memasangkan bagian kapsid di atas dengan cara dilem di bagian sini. Di bagian tutup botol ini kita tinggal memasangkan atau melem bagian kapsidnya. Nah, untuk hasil akhirnya bentuknya akan jadi seperti ini. Ini bagian ekornya yang sudah tadi kita buat. Ini bagian jarum penusuknya. Ini bagian selubung ekornya, ini bagian lehernya, dan ini kapsidnya. Ini untuk bagian DNA-nya. Inilah alat peraga sederhana yang dapat digunakan di materi virus pada pembelajaran biologi di kelas 10 SMA. Demikian pembuatan atau langkah-langkah pembuatan alat peraga sederhana yang dapat saya sajikan. Semoga kita bisa ketemu lagi di pembuatan alat peraga sederhana untuk pembelajaran biologi lainnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn. Yeah. Yeah.